Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran desain multimedia interaktif dengan tema menerapkan pengolahan multimedia interaktif menggunakan kode program. Menerapkan pengolahan multimedia interaktif menggunakan kode program. Pengertian program adalah pernyataan yang disusun menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Menurut P. Insap Santosa, program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Instruktur. Statement yang dimaksud adalah sintaks atau cara penulisan sesuai dengan bahasa program yang digunakan yang mempunyai komponen-komponen seperti input, output, proses bercabangan dan perulangan. Berikut merupakan bahasa pemrograman. Pertama adalah alat untuk membuat program. Kedua, contoh C tambah, C pangkat, Pascal, basis, Perl, PHP, ASP, CH, Java, dan lain-lain. Ketiga, perbedaan. Cara memberikan instruksi. Keempat, persamaan. Bertujuan untuk menghasilkan suatu output yang sama. Terdapat tiga faktor yang penting dalam bahasa pemrograman. Satu, sintaks adalah aturan penulisan bahasa tersebut atau tata bahasanya. Dua, semantik adalah arti atau maksud yang terkandung di dalamnya statement tersebut. Ketiga, kebenaran logika atau berhubungan dengan benar tidaknya urutan statement. Dalam membuat sebuah program, kita harus memakai teknik pemrograman. Adapun teknik-teknik pemrograman tersebut diantaranya: 1. Pemrograman prosedural. Nah, di bawah ini merupakan pemrograman prosedural. Pertama, berdasarkan urutan-urutan sekuensial. Program adalah suatu rangkaian prosedur untuk memanipulasi data. Prosedur merupakan kumpulan instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Ketiga, harus mengingat prosedur yang mana yang sudah dipanggil dan apa yang sudah diubah. Nah, ini bagian kedua dari pemrograman fungsional. Nah, berikut ini merupakan pemrograman fungsional. Yang pertama, berdasarkan teori fungsi matematika. Yang kedua, fungsi merupakan dasar utama program. Nah, ini bagian ketiga, yaitu pemrograman terstruktur. Berikut merupakan pemrograman terstruktur. Yang pertama, secara berurutan dan terstruktur. Yang kedua, program dapat dibagi-bagi menjadi prosedur dan fungsi. Yang ketiga, contoh, Pascal dan C. Nah, ini bagian yang keempat, pemrograman modular. Nah, yang pertama, pemrograman ini membentuk banyak modul. Kedua, modul merupakan kumpulan dari prosedur dan fungsi yang berdiri sendiri. Yang ketiga, sebuah program dapat merupakan kumpulan modul-modul. Keempat, contoh modula 2 atau ada. Nah, yang bagian kelima, pemrograman berorientasi objek. Pertama, pemrograman berdasarkan prinsip objek di mana objek memiliki data atau variabel atau properti. Dan matchbook event prosedural yang dapat dimanipulasi. Yang kedua, contoh C tambah, objek Pascal dan Java. Nah, ini yang bagian ke-6. Pemrograman berorientasi fungsi. Pemrograman ini berfungsi pada suatu fungsi tertentu saja. Sangat tergantung pada tujuan pembuatan bahasa pemrograman ini. Contoh, SQL, struktur query language, HTML, XML, dan lain-lain.
Ketujuh, program deklaratif. Program ini mendeskripsikan suatu masalah dengan pernyataan daripada memecahkan masalah dengan implementasi algoritma. Contoh prolog. Kriteria bahasa pemrograman. Beberapa kriteria pemilihan sebuah bahasa program. Yang pertama, clarity, simplicity, dan unity. Kemudian, sederhananya dan kesatuan merupakan suatu kombinasi yang membantu programmer mengembangkan suatu algoritma. Yang kedua, orthogonality merupakan suatu atribut yang dapat dikombinasi dengan beragam fitur bahasa program sehingga setiap kombinasi mempunyai arti dan dapat digunakan. Kewajaran untuk aplikasi. Bahasa program harus mempunyai struktur data operasi struktur kontrol, dan sintaks yang tepat untuk memecahkan suatu masalah, yaitu mendukung abstraksi. Abstraksi merupakan suatu hal yang substansinya bagi programmer untuk membuat suatu solusi dari masalah yang dihadapi. Kedua, kemudian untuk verifikasi program. Dengan verifikasi data yang mudah, maka suatu program akan dengan mudah dibangun dan dikembangkan. Lingkungan programan. Lingkungan pemrograman yang berarti editor yang digunakan, dokumentasi yang baik, fasilitas debug, user interface yang baik, ataupun tools lain yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerja programmer. Portabilitas program. Kemudahan program untuk dipakai di berbagai jenis komputer. Biaya penggunaan. A. Biaya eksekusi program. B. Biaya kompilasi program. C. Biaya penciptaan, testing, dan penggunaan program. D. Biaya pemeliharaan program. Aspek pemrograman. Dalam pengolahan data dan pembuatan sebuah program, diperlukan beberapa aspek-aspek dasar, yaitu A. Brainware, tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan akurat. Contoh, sistem analisis, programmer, operator, testing, support, dan lain-lain. B. Hardware, serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia, dalam kurung brainware. Contoh, CPU, monitor, keyboard, hard disk drive, dan lain-lain. Yang C. Software, serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia, atau juga disebut dengan brainware. Contoh, sistem software, application software, pack software, dan lain-lain. Bahasa pemrograman berdasarkan perkembangan. Machine language, bahasa pemrograman yang hanya dapat dimengerti oleh mesin atau komputer yang di dalamnya terdapat CPU yang hanya mengenal dua keadaan yang berlawanan, yaitu bila terjadi kontak atau ada arus bernilai 1, bila kontak terputus atau tidak ada arus bernilai 0. Low level language, bahasa tidak rendah. Karena susah bahasa mesin, maka dibuatkan simbol yang mudah diingat yang disebut dengan mnemonis, atau juga disebut dengan pembantu untuk mengingat. Bahasa pemrograman yang menerjemahkan mnemis disebut assembler. Contoh, ADD, subtract, move, middle level language.
atau bahasa tingkat menengah. Bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan pernyataan, mudah untuk dipahami dan memiliki instruksi-instruksi tertentu yang dapat langsung diakses oleh komputer. Contohnya adalah bahasa C, level language atau bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataan mudah dipahami secara langsung. Bahasa pemrograman ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, product orientation language, scientific, digunakan untuk memecahkan persoalan matematis, perhitungan, misalnya algoritma von Pascal basis. Business, digunakan untuk memecahkan persoalan dalam bidang bisnis, misal COBOL PL-1. 2. Problem orientasi language, misal RPG Report Program Generator. Objek orientasi language, bahasa berorientasi objek, bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Bahasa pemrograman ini mengandung fungsi-fungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam program. Tidak harus menulis secara detail semua pernyataannya, tetapi cukup memasukkan kriteria-kriteria yang dikehendaki saja. Contoh Visual Basic, Visual Fox Pro, DLP, Visual C, dan lain-lain. Kerangka dasar pemrograman, organization. Tahap ini berhubungan dengan proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Input. Tahapan ini merupakan proses pemasukan data, entry data, ke dalam proses komputer melalui peralatan input atau input device. Proses. Tahapan ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah dimasukkan, yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasi, mengurutkan, mengendalikan, dan mencari di struktur. Output. Tahapan ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output atau output device yang berupa informasi. Distribution. Tahapan ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Struktur. Tahapan ini merupakan perekaman hasil pengolahan data ke secondary struktur yang dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Sekian materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching.